Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Gedung Dharma Wanita dan sebuah hotel terbakar di Sentani, Kabupaten Jayapura. 26 anggota Polda Papua terpapar COVID-19. 900 aparat TNI penjaga perbatasan tiba di Merauke, Papua. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, ratusan anggota TNI Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan yang baru tiba di Kabupaten Merauke langsung diperiksa kesehatannya oleh Satgas COVID-19. 900 anggota TNI yang tiba di Pelabuhan Yosudarso menggunakan KRI Banda Aceh itu saat turun dari kapal langsung disemprot cairan disinfektan dan diperiksa suhu tubuhnya. Komandan Kesehatan Korem 174 Merauke, Letkol Hertanto, mengatakan pihaknya memastikan seluruh anggota TNI dalam kondisi sehat karena pemeriksaan kesehatan sangat ketat dilakukan demi mencegah adanya penyebaran COVID-19. Pemeriksaan itu yang pertama sebetulnya di kapal kan sudah dicek 2 kali untuk COVID. Nanti kita pastikan lagi di sini dengan pemeriksaan suhu tubuh dan saturasi oksigen. Kemudian selanjutnya kita ini pakai disinfektan, jadi penyemprotan disinfektan sehingga nanti tidak menyebabkan di Merauke ini terutama ada tambahan kasus COVID. Jadi kita mencegah supaya tidak terjadi kasus COVID. Ini ada berapa anggota Pak semuanya ini keseluruhannya? Gimana? Ada berapa jumlah anggota ini Pak yang bertiba? Anggotanya masing-masing 450, jadi 125, Yoni 125 itu dari Kaban Jahe. Ya. Kemudian satu lagi 450 dari Yonif 516. 516 dari mana itu Pak? Dari Kodam 5 ya, Jawa Timur ya. Pasukan yang berasal dari Yonif Rider 516 Carakayuda dan Yonif 125 Simbisa Jawa Timur itu nantinya akan bertugas selama 1 tahun di 2 kabupaten di wilayah selatan Papua yang berbatasan dengan negara Papua New Guinea. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Mahalnya alat pemeriksaan COVID-19 serta kewajiban pemerintah dalam memberikan sembako untuk warga terdampak membuat permintaan anggaran pencegahan COVID-19 mencapai 100 miliar rupiah. Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Beni Latumahina, mengatakan sebelumnya Pemda Merauke sudah menghabiskan dana COVID-19 sebanyak 50 miliar rupiah sejak Maret lalu dan kembali meminta tambahan anggaran 50 miliar rupiah untuk tangani COVID-19 hingga Desember. Dengan kesepakatan awal dulu, kita rapat dengan tim anggaran pemerintah daerah itu kan sampai dengan prediksi sampai dengan bulan Agustus 46 miliar. Lalu kemudian sampai dengan bulan Desember kita menghitung sampai kurang lebih 100 miliar. Ya. Nah kemudian ternyata realisasi, tapi kita belum dapat breakdown ya, laporan secara fisik, pemberitahuan secara fisik, bahwa sampai dengan sekarang itu sudah kurang lebih 50 miliar. 50 miliar. Dan kita pahami itu karena apa? Karena COVID yang terjadi, yang kita terima adalah dari Kabupaten Bovendigul, sehingga memang PDP juga meningkat, kemudian positifnya dari Boven, sehingga saya merasa bahwa wajar kalau kemudian sudah sampai dengan bulan ini sudah 50 miliar. Makanya prediksi kemarin kita bisa saja lebih dari 100 miliar di akhir bulan Desember. Beni berharap anggaran COVID-19 ini dipergunakan sebaik mungkin sehingga warga menerima manfaat. Data per 14 Juni Kabupaten Merauke masih merupakan kabupaten yang tertinggi persentase kesembuhannya yang mencapai 90%. Karena berhasil menyembuhkan 15 pasien COVID-19 dari 16 pasien yang terpapar.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Masih banyaknya pengendara yang belum menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, membuat aparat kepolisian terus melakukan sosialisasi dan himbauan agar pengendara patuh pada anjuran pemerintah. Satuan Lalu Lintas Polres Merauke turun langsung di berbagai ruas jalan utama Kabupaten Merauke, melakukan pemantauan serta himbauan agar pengendara roda 2 dan 4 memakai masker. Pengendara yang kedapatan tidak menggunakan masker langsung disuruh kembali ke rumah. Kasat Lantas Polres Merauke Ibtu Ferry mengatakan, meski belum ada sanksi dari kepolisian, namun himbauan akan terus dilakukan sesuai perintah Kapolri dalam rangka menuju new normal, sehingga setiap pengendara wajib memakai masker. Untuk mendisiplinkan masyarakat memang tugas kami. Jadi sesuai dengan petunjuk dari Polda bahwa setiap pagi kami akan lakukan berupa himbauan. Jadi setiap pagi setelah apel pagi, setiap masyarakat yang ada yang tidak menggunakan masker, kami tetap menghimbau, memberikan arahan untuk tetap menggunakan masker di Kabupaten Merauke. Apabila dia tidak menggunakan masker, kami tetap mencoba masih ada kesempatan untuk mereka harus menggunakan masker. Jadi tidak serta-merta kami harus mengambil tindakan, tidak. Kami menghimbau dan memberikan dia himbauan bahwa masih ada kesempatan untuk menggunakan masker. Kami belum melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap mereka yang tidak menggunakan masker atau tidak menggunakan helm, masih berupa himbauan. Kami masih lakukan tindakan-tindakan soft. Artinya bahwa kesadaran masyarakat di sini cukup tinggi. Ketika kami tegur satu kali, mereka punya kesadaran untuk mendisiplinkan diri. Demikian. Tapi secara umum Pak Kasat, Bapak melihat di jalan ini apakah penggunaan masker bagi pengendara sudah bagus apa seperti Setelah kami tegur sudah bagus, tetapi setelah kami pergi mereka masih kurang ini. Tapi ini harus terus kita harus lakukan. Terus berupaya untuk memberikan mereka himbauan. Selain meminta pengendara memakai masker, polisi juga berharap agar warga Merauke menghindari keramaian serta menjaga jarak fisik jika beraktivitas di luar rumah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ada kabar gembira bagi warga yang ingin membuat surat izin mengemudi. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-74, Polri menggratiskan pembuatan SIM untuk warga di Kabupaten Merauke. Ada syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam mengikuti program SIM gratis ini. Salah satunya warga harus memiliki tanggal ulang tahun bersamaan dengan HUT Bayangkara 1 Juli. Program SIM gratis ini juga berlaku secara nasional dan sengaja dilakukan setiap tahun untuk memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-74. Dalam rangka HUT Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli tahun 2020 ini atau HUT Polri yang ke-74, Polri dalam hal ini Lalu Lintas memberikan SIM gratis kepada masyarakat yang lahir pada tanggal 1 Juli. SIM gratis ini diberikan kepada mereka yang berulang tahun pada tanggal 1 Juli. Ini kami utamakan masyarakat yang berada di Kabupaten Merauke. Ya, dikhususkan mereka yang kaum milenial yang umurnya 17 tahun, bila mendapat sebaran atau mendapat himbauan dari kami bahwa ada pengurusan SIM gratis, kami akan membantu di sini di Lalu Lintas sebagai kado istimewa bagi mereka yang lahir pada tanggal 1 Juli. Ferry meminta warga yang belum memiliki SIM agar segera datang ke Polres untuk mengurus SIM karena masih banyak warga Merauke yang tidak memiliki SIM saat berkendara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih
Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.